Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kita akan mempraktekkan pengukuran daya menggunakan 3 alat ukur. Perkenalkan, nama saya Braga Satya Pratama Putra. Kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Rifki. Perkenalkan, saya Erna Marlina. Nah, untuk praktek kali ini kita akan mencoba mengukur daya dengan 3 alat ukur menggunakan aplikasi Proteus. Bagaimana? Mari kita simak. Kita buka aplikasi Proteusnya, lalu kita new project. Nah, kita kasih nama terlebih dahulu. Nah, kan dalam pengukuran daya dengan 3 alat ukur ada yang menggunakan metode voltmeter dan juga ampermeter. Pertama, kita menggunakan metode voltmeter. Next. Untuk metode voltmeter ini akan disimulasikan oleh teman saya yaitu Braga. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana menggunakan mengukur daya dengan 3 alat ukur voltmeter. Yang pertama yang harus kalian perhatikan itu kita mencari dulu komponen-komponennya. Yang pertama kita cari dulu resistor. Kita di sini menggunakan 2 resistor ya. Nah, kita masukkan resistornya 2. Nah, kemudian kita kan menggunakan alat ukur voltmeter. Maka kita cari alat ukur voltmeter. Nah, hati-hati di sini kita akan menggunakan arus AC. Jadi yang kita pakai itu adalah AC voltmeter. Kita masukkan 3 alat ukur AC voltmeter. 1, 2, 3. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang terakhir apa? Kita mencari komponen yaitu ground. Jangan lupa ya. Nah, kemudian kita sambungkan. Oh ya, kita sumber dulu. Kita masukkan sumbernya. Nah, di sini kita akan kita simpan di sini. Sip. Nah, kita atur dulu ya di sini. Kita menggunakan offset voltnya itu di sini kita akan menggunakan 25. Kenapa? Karena kan AC itu kita harusnya bolak-balik. Nah, untuk memaksimalkan pengukuran nanti terlihat di AC voltmeternya, kita berikan maksimal di 25 volt. Oke. Kemudian jangan lupa untuk nilai resistor yang pertama itu adalah 2 kilo ohm. Kemudian yang kedua itu
itu 98 kilo ohm. Nah, sudah semua ya. Kita sambungkan. Nah, setelah kita sambungkan komponennya semuanya, kita akan coba nih simulasikan apakah nilainya keluar atau tidak ya. Nah, alhamdulillah keluar ya. Nah, di sini sesuai tadi offset kita itu 25. Jadi mereka juga akan nilainya akan keluar di sekitar 25 volt. Nah, Nah, begitu saja untuk cara mengsimulasikan alat ukur, 3 alat ukur voltmeter, dan kemudian kita akan coba simulasikan ke metode yang kedua, yaitu pengukuran daya menggunakan 3 alat ukur ampere meter yang akan disampaikan oleh rekan saya, Hernawan. Selanjutnya kita akan mengukur daya dengan 3 alat ukur, yaitu ampere meter. Langsung saja. Pertama-tama kita mencari dulu komponennya. Kita mencari resistornya. Kita butuh dua resistor. Terus kita mencari komponennya. Nah, AC, kita pakai AC ampere meter. Tiga, kita butuh 3.
Kita pasang-pasangin dulu ya. Sambung-sambungin dulu. Terus sambungkan dengan sumber menggunakan mesin. Terus pakai ground. Nah, terus kita ubah dulu ya nilainya. Nilainya yaitu 10. Nah, ini 50. Terus resistornya kita menggunakan nilainya yaitu 470 ohm. Yang kedua nilainya yaitu 23 kilo ohm. Nah, kita setting dulu kayak ini. Sama. Selanjutnya kita coba ya, hitung dulu nilai. Nah, nilainya segini sudah muncul. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Abdul Rifki, yaitu menghitung perhitungan daya dengan 3 alat ukur voltmeter dan ampermeter. Baik, di sini saya akan menghitung daya dengan pengukuran daya 3 alat ukur voltmeter. Nah, tadi kita telah mendapatkan data-data dari hasil simulasi dalam Proteus. Untuk nilai V1-nya yaitu 24,9 volt, V2-nya 0,51 volt, dan juga V3-nya 25,5 volt. Nah, untuk menghitung dayanya, kita menggunakan hukum kosinus vektor tegangan, di mana rumusnya V3 kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 dikali V2 cos V. Nah, untuk menghitung atau mencari daya, kita membutuhkan cos V-nya. Nah, dari rumus vektor tegangan ini kita dapat menghitung cos V-nya atau mendapatkan cos V-nya, yaitu V3 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dibagi dengan 2 kali V1 kali V2. Kita substitusikan data hasil pengukuran dalam Proteus, di mana V3-nya 25,5 kuadrat dikurangi V1-nya 24,9 kuadrat kurangi V2 0,51 kuadrat. Lalu kita hitung hasilnya, yaitu
650,25 dikurangi 24, 620,1 0,26 dibagi dengan 25. Kita operasikan 29,98 per 25,398. Kita operasikan, hasilnya yaitu 1,18 untuk nilai cost fee-nya. Nah, selanjutnya kita menghitung si arusnya. I sama dengan V2 per R. V2 nya yaitu 0,51 per R nya yaitu 2 k ohm atau 2000 ohm. Selanjutnya kita operasikan, hasilnya yaitu 0,255 ampere. Setelah kita mendapatkan nilai cost fee-nya dan juga arusnya, maka kita dapat menghitung si nilai dayanya. Nah, di sini ada I1. Nah, ini ada arus. Nah, kita kan dalam metode voltmeter ini bahwasanya rangkaiannya itu seri, maka nilai dari I1 dan I2 ataupun I total nilainya sama. Maka V1 nya yaitu 24,9 kali I1 nya 0,00255 dan cost fee nya 1,8. Tentunya kita operasikan, hasilnya yaitu 0,0075 satuannya watt. Nah, ini adalah hasil daya menggunakan 3 alat ukur voltmeter. Baik, selanjutnya kita akan menghitung pengukuran daya dengan 3 alat ukur ampere meter. Nah, setelah kita dapatkan data-data dari simulasi Proteus, kita mendapatkan nilai I1 nya yaitu 0,31 miliampere, I2 nya 15 miliampere, dan I3 nya yaitu 15,3 miliampere. Lalu yang ditanyakan yang pertama itu berapa sih cost fee-nya? Lalu berapa tegangannya? Dan berapa dayanya? Kita yang A dulu, berapa cost fee-nya? Nah, untuk menghitung cost fee-nya, kita menggunakan hukum kosinus segitiga vektor arus. Kan yang tadi itu vektor tegangan. Nah, di sini kita menggunakan segitiga vektor arus.
mana I3 kuadrat sama dengan I1 kuadrat ditambah I2 kuadrat tambah 2 kali I1 kali I2 cos V. Nah, terdapat mencari cos V-nya, maka cos V-nya yaitu kita pindah ruas kurangi I1 kuadrat kurangi I2 kuadrat per 2 kali I1 dikali I2. Nah, kita langsung saja substitusikan mulai dari I1, I2 dan juga I3 nya. I3 15,3 kuadrat dikurangi I1 0,31 kuadrat, I2 nya 15 kuadrat per 2 kali I1 0,31 dikali I2 nya 15. Kita hitung 4,09 dikurangi 0,0961 kurangi 225. Dibagi dengan 9,3. Dibagi dengan 9,3, hasilnya yaitu 0,97 si nilai cos V-nya. Setelah kita mendapatkan nilai cos V-nya, selanjutnya nilai dari tegangannya. B yaitu berapa tegangannya. Nah, untuk mencari tegangan, kita menggunakan hukum Ohm, di mana hukumannya itu kan PIR, V sama dengan I kali R. Nah, untuk nilai dari yang dipakai dari R-nya yaitu R beban, I-nya berarti yang arus pada R beban yaitu yang I1, nilainya 0,31 dikali R bebannya yaitu 23.000. Oh iya, untuk nilai I1 nya itu 0,31 miliampere, kita ubah ke dalam ampere. 0,31 kali 10 pangkat min 3 ampere. 0,31 kali 10 pangkat min 3 dikali R bebannya. Nah, dalam
simulasi kita menggunakan R bebannya yaitu 23 kilo ohm. Kita ubah ke dalam ohm menjadi 23 kali 10 pangkat 3 ohm. 23 kali 10 pangkat 3. Nah, karena pangkatnya sama, 10 pangkat bukan sama, 10 pangkat negatif 3 dan juga 10 pangkat 3, ketika dikali pangkatnya itu kita tambahkan, maka kita bisa coret di 0,31 dikali 23. Hasilnya yaitu 7,13 volt untuk nilai tegangannya. Selanjutnya kita mencari dayanya, yang C daya. Kita menggunakan rumusnya yaitu V dikali I1 cos V. Nah, karena tadi V-nya udah kita ketahui 7,13 dikali I1-nya 0,31 dikali 10 negatif 3 cos V-nya yaitu 0,97. Dikali 0,31 dikali dengan 0,97, hasilnya yaitu 2,14 kali 10 pangkat 3/3. Nah, satuannya yaitu watt. Kita juga dapat mengubah menjadi 2,14 miliwatt. Nah, jadi untuk si dayanya yaitu daya dalam menggunakan 3 alat ukur ampermeter 2,14 miliwatt. Jadi kesimpulannya kita dapat menghitung daya dengan menggunakan 3 alat ukur maupun metode dengan metode voltmeter maupun dengan ampere meter. Baik, alhamdulillah praktek model 4 pengukuran daya dengan menggunakan 3 alat ukur telah selesai. Nah, setelah kita mensimulasikan secara digital di Proteus, di aplikasi Proteus, dan juga menghitung secara manual, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya pengukuran daya menggunakan 3 alat ukur ini kita bisa menghitung dengan 2 metode. Jadi tidak hanya satu metode saja, tapi voltmeter bisa dilakukan dan juga ampermeter itu bisa dilakukan. Jadi dua-duanya bisa dilakukan untuk menghitung daya tersebut. Nah, tapi perlu dicatat juga untuk kalian bahwa ini menjadi catatan penting bahwasanya kita juga harus menganalisis dulu nih perhitungan, mencari cos V dan juga tegangan arusnya. Mungkin itu kami dari kelompok 7 meminta maaf kalau ada kekeliruan dan juga kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.